Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan terus-menerus melimpah kepada kita, dibarengi kitanya bersyukur kepadanya, sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan membahas tingkatan-tingkatan ikhlas. Kemarin sudah kita bahas tentang ikhlas. Kali ini kita bahas tentang tingkatan-tingkatan ikhlas. Minggu yang lalu kita bahas ada golongan abidin, golongan ahli ibadah. Ada golongan mukhlisin, golongan orang-orang yang ikhlas dalam ibadah. Dan ada golongan mukhlasin, golongan orang-orang yang dianugerahi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita membahas tingkatan-tingkatan keikhlasan. Tentang ikhlas ini Allah memerintahkan dengan firman-Nya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah olehmu akan Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi kita diperintah oleh Allah dalam menyembah Allah itu dituntut untuk ikhlas. Ini perintah Allah. Dan perintah Allah ini adalah perintah Allah yang hubungannya dengan amal qalbi, amal bangsa hati. Jadi perintah Allah untuk beramal ikhlas itu adalah perintah Allah yang hubungannya dengan bangsa qalbi, bangsa hati. Karena keikhlasan itu tempatnya di hati, bukan di perbuatan lahir. Keikhlasan itu tempatnya di hati. Jadi amal ikhlas adalah amal qalbi, amal bangsa hati. Oleh karena itu, keikhlasan itu bisa berhubungan dengan niat, karena niat itu tempatnya di hati. Keikhlasan itu bisa berhubungan dengan tujuan melakukan sesuatu, karena tujuan melakukan sesuatu juga tempatnya di hati. Jadi perintah Allah untuk beramal ikhlas
adalah perintah yang hubungannya dengan amal kolbi, amal bangsa hati. Amal bangsa hati itu jauh lebih baik daripada amal bangsa lahir. Tentu yang indah itu adalah kita beramal lahiriah sekaligus juga beramal solih hatinya. Jadi hatinya misalnya ikhlas dalam beramal lahiriah. Itulah amal yang indah. Indah karena lahiriahnya beramal solih, indah karena hatinya, yaitu ikhlas dalam beramal lahiriah itu. Jadi ikhlas adalah amal bangsa hati. Tingkatan-tingkatan ikhlas, kalau kita bicara ikhlas, tingkatan ikhlas langsung tertuju ke dunia hati, bukan dunia lahir. Langsung tertuju ke dunia hati. Hati yang dibaca, hati yang dikritisi tentang amal-amal soleh kita, hati yang diawasi, karena ikhlas itu adalah amal hati. Tingkatan-tingkatan ikhlas itu, tingkatan yang pertama yaitu keikhlasannya rendah sekali. Tapi ada yang berpendapat tidak termasuk ikhlas. Jadi yang pertama ini keikhlasannya rendah sekali, tapi ada juga yang berpendapat itu tidak termasuk ikhlas. Yaitu amal yang bagaimana? Amal solih, tetapi tujuannya adalah duniawiyah. Amal solih, tapi tujuannya adalah duniawiyah. Tetapi walaupun tujuannya duniawiyah, mengikuti Rasul. Karena ada unsur mengikuti Rasul, jadi ya ada unsur keikhlasan. Tapi menurut pendapat lain, tidak ada unsur keikhlasan kalau tujuannya duniawiyah. Misal, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, as-sodaqotu tadfa'ul bala. Sodakoh itu menolak bala. Itu kata Nabi. Maka kalau kita bersodakoh, tujuan di hati kita agar tertolak balanya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mengikuti sabda Nabi tersebut, nggak apa-apa. Kita bersodakoh agar tertolak dari bala-bala yang membuat kita sengsara, yang membuat kita nggak enak, dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Tetapi masalahnya bukan nggak apa-apa. Bukan berarti itu amalnya ditolak, bukan. Tapi masalahnya derajat keikhlasannya nggak ada. Derajat keikhlasannya dalam amal nggak ada. Karena ingin dapat balasannya keduniawiyahan. Ingin dengan sodakoh itu tertolak balanya gitu. Ingin dengan sodakoh itu jadi tidak terkena bala. Nah, maka tujuan semacam itu membuat satu pendapat mengatakan tidak mengandung keikhlasan. Tapi pendapat lain mengandung keikhlasan karena ada sabda nabinya semacam itu. Itu contoh.
Jadi melakukan amal solih tetapi tujuannya untuk kepentingan duniawiyah, maka saya mengikuti pendapat tidak mempunyai derajat keikhlasan, tidak mempunyai derajat keikhlasan. Kita ambil contoh lagi yang lain, tapi bukan berarti amal itu ditolak, bukan. Cuman yang kita baca ini tuh masalah keikhlasan, maka tidak mengandung derajat keikhlasan. Ada orang juga, kata Nabi, kalau kita singgah di suatu tempat dimanapun, bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Maka kalau kita membaca doa semacam itu, insya Allah kita ini akan diselamatkan dari kejahatan makhluk di tempat tersebut. Misalnya kita membaca doa itu. Setelah kita membaca doa itu, harapan di hati kita ini selamat dari kejahatan makhluk. Itu ada tujuan duniawiyah. Jadi tujuan duniawiyah semacam itu bukan amalnya ditolak karena ada dasar sabda nabinya, tetapi tidak memiliki derajat keikhlasan. Derajat keikhlasannya tidak ada. Kalau orang beramal soleh itu ada derajat-derajat keikhlasan. Ada yang tidak mempunyai derajat keikhlasan dari amal solehnya, ada yang mempunyai derajat keikhlasan rendah, ada yang mempunyai derajat keikhlasan tinggi. Jadi orang beramal soleh itu ada derajat keikhlasannya di situ. Bisa tidak mempunyai derajat keikhlasan, bisa mempunyai derajat keikhlasan tapi rendah, bisa mempunyai derajat keikhlasan dan derajat keikhlasannya tinggi. Golongan mukhlisin adalah golongan orang-orang yang mempunyai derajat keikhlasan yang tinggi. Dia berderajat nanti di akhirat karena derajat keikhlasannya tinggi. Tapi kalau apa-apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan duniawiah, tidak memiliki derajat keikhlasan. Tetapi tidak ditolak kalau memang itu ada di ajaran-ajaran agama Islam. Nggak ditolak amalnya. Ya, tapi derajat keikhlasannya tidak ada. Dan itu banyak sekali, zikir-zikir itu banyak sekali. Zikir-zikir itu banyak sekali yang hikmahnya itu mendatangkan keuntungan di dunia. Banyak sekali. Ada doa mohon perlindungan dari sakit. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Itu kan doa mohon perlindungan kepada Allah dari penyakit sopak, dari penyakit lepra, dan dari aneka macam penyakit. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari aneka macam penyakit. Itu kan dunia. Supaya kitanya bebas dari terkena penyakit. Tapi itu ada di Islam doa-doa itu. Dan kalau kita ngamalkan tidak ditolak amalnya. Tapi derajat keikhlasannya tidak didapat. Iya. Derajat keikhlasannya kalau semata-mata untuk kepentingan dunia tidak didapat. Oleh karena itu, supaya derajat keikhlasannya didapat, kalau kita melakukan kesolihan
yang mendatangkan keuntungan duniawi harus dilanjutkan. Keuntungan duniawi untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan ke akhirat, dan seterusnya. Misalnya, kita baca doa, mohon perlindungan dari penyakit sopak, lepra, penyakit semacam gila dan sejenisnya, dan aneka macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wasail asqam. Kita baca doa itu untuk selamat dari penyakit kejiwaan, penyakit lepra, penyakit sopak, dan aneka macam penyakit. Kita mohon perlindungan semacam itu tujuannya agar bisa melaksanakan kewajiban mencari nafkah lahir. Kalau sehat, kalau nggak sakit. Tujuannya agar bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik. Maka baca doa tersebut, walaupun tujuannya duniawi, tetapi dilanjutkan untuk kepentingan-kepentingan ibadah. Karena untuk kepentingan ibadah, maka menjadi berderajat. Semua kebaikan kita yang mendatangkan keuntungan duniawi dan itu dituju oleh kita untuk beribadah, maka jadi memiliki derajat keikhlasan. Kita misalnya berdoa kepada Allah agar dicukupi rizkinya. Seperti Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Minta dicukupi rizkinya. Allahumma kfini, ya Allah cukupi aku. Bihalalika, dengan yang dihalalkan oleh engkau. An haramika, bukan yang diharamkan oleh engkau. Wa aghnini, dan kayailah aku. Bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwak, bukan selain karuniamu. Kita baca doa itu agar kita kaya dan agar kita serba berkecukupan. Nggak apa-apa. Tidak ditolak baca doa itu, amal itu. Tetapi derajat keikhlasannya nggak ada kalau tujuannya cuma supaya kaya. Tapi kalau dengan kekayaan itu kita berlanjut, saya ingin kaya, saya ingin serba berkecukupan, sehingga bisa membantu anak yatim, bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, bisa beramal wakaf ini, itu, dan sebagainya. Nah, kalau ada lanjutan semacam itu, maka amal tadi berubah menjadi memiliki derajat keikhlasan. Oleh karena itu, kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk kepentingan duniawi, sebaiknya dilanjutkan untuk tujuan-tujuan ibadah yang lain. Maka yang tadinya tidak memiliki derajat keikhlasan menjadi memiliki derajat keikhlasan. Misalnya ada orang itu kepada kita ini kurang baik gitu. Mungkin dia pernah dikecewakan oleh kita, mungkin juga dia pernah disakiti hati oleh kita, kita tidak terasa, serba mungkin lah. Kalau ketemu ya biasa aja tapi cuek. Maka kita misalnya tahu bahwa dia ini orang gak mampu. Kemudian kita bersodakoh kepada dia. Tujuannya apa? Kalau tujuannya agar dia itu tidak cuek kepadaku, sebab kalau cuek itu aku nggak suka, nggak enak, maka itu duniawiyah. Tapi kalau tujuannya agar silaturrohmi antar aku dengan dia menjadi baik, maka itu ada tujuan-tujuan ibadah lain. Maka yang demikian itu memiliki derajat keikhlasan.
Masih banyak lagi amal-amal kebaikan kita itu yang tujuannya duniawi, tetapi bisa berubah menjadi memiliki derajat keikhlasan. Jadi yang pertama, kita melakukan kebaikan ada tujuan-tujuan duniawi. Dan tujuan-tujuan duniawi itu memang mengikuti aturan agama Islam. Seperti kita ada kebutuhan sesuatu kepada Allah tentang duniawi, kemudian mengerjakan sholat hajat. Nah, tujuannya duniawi. Kita supaya rizkinya banyak, yaitu sholat duha, kemudian juga membaca doa setelah sholat duha. Nah, itu tujuannya duniawi. Itu tidak ditolak amal ibadahnya, tetapi tidak memiliki derajat keikhlasan. Karena pembahasannya ini adalah tingkatan-tingkatan keikhlasan, jadi lebih fokus ke masalah keikhlasannya. Yang kedua, ada orang dalam melakukan kebaikan itu untuk tujuan-tujuan keberuntungan di alam kubur, untuk tujuan-tujuan keberuntungan di akhirat. Jadi tujuannya untuk keberuntungan setelah mati, baik di alam kubur maupun di akhirat. Maka kalau dia melakukan semacam itu, dia amal ibadah yang dilakukannya mengandung derajat keikhlasan tetapi rendah. Mengandung derajat keikhlasan. Dia punya derajat keikhlasan kalau ibadah yang dilakukannya itu untuk tujuan kepentingan setelah mati, kepentingan di alam kubur, atau kepentingan di akhirat kelak. Maka ibadah yang dilakukannya memiliki derajat keikhlasan, tapi itu rendah derajat keikhlasannya. Oleh karena itu, kalau ingin kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan memiliki derajat keikhlasan, paling tidak dikaitkan dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan setelah mati, ataupun juga tujuan-tujuan untuk kepentingan di akhirat kelak. Nah, kalau kita melakukan ibadah ada tujuan semacam itu, maka mengandung derajat keikhlasan. Ada orang itu setiap malam baca surat Al-Mulk, kemudian ditanya kenapa? Supaya kalau aku mati nanti selamat dari siksa kubur. Maka ibadah dia tujuannya selamat dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah kehidupan setelah kematiannya, maka itu termasuk memiliki derajat keikhlasan, walaupun derajat keikhlasannya adalah rendah. Karena pembahasan kita ini keikhlasan, maka diusahakan kita dalam menjalani kehidupan itu banyak kekayaan derajat keikhlasan. Mengumpulkan banyak derajat keikhlasan. Paling tidak tujuan-tujuan ibadah kita itu dilakukan untuk kepentingan setelah mati, untuk kepentingan di akhirat kelak. Ada orang selalu baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu, ridhoka ridhomu, wal jannata dan surgamu, wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu, min sakhatika dari murkamu, wan nar dan neraka. Nah, ini ada orang yang
aktif membaca doa itu. Karena keikhlasan itu kaitannya adalah amal kolbi, amal bangsa hati, yang ada hubungannya dengan tujuan, yang ada hubungannya dengan niat, yang ada hubungannya dengan harapan. Maka yang ditanya adalah, kenapa kamu baca doa itu? Saya baca doa itu agar dapat ridho Allah dan agar masuk ke dalam surga dan agar terhindar dari murka Allah dan agar terbebas dari masuk neraka. Maka saya baca doa itu. Berarti tujuannya adalah ridho Allah, surga Allah, selamat dari murka Allah, dan selamat dari siksa neraka. Maka kalau demikian, orang tersebut dalam membaca doa tersebut, derajat keikhlasannya sedang. Kenapa derajat keikhlasannya sedang? Karena tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat dan juga tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah dan selamat dari murka Allah. Yang membuat derajat keikhlasannya sedang itu karena ada unsur-unsur tujuan mengejar ridho Allah. Ridho Allah itu tidak ada hubungannya dengan surga neraka. Tidak ada hubungannya dengan alam kubur. Langsung ke ridho Allah. Inilah yang membuat doa tadi kalau dibaca memiliki derajat keikhlasan kelas sedang. Dia memiliki derajat keikhlasan kelas sedang. Sebenarnya kalau tujuannya adalah masuk ke dalam surga, selamat dari siksa neraka, maka itu keikhlasannya rendah. Tapi karena ada tujuan ridho Allah, selamat dari murka Allah, yang mana kalau tujuan ibadah kita murni mengharap ridho Allah, itu derajat keikhlasannya tinggi. Kalau tujuan ibadah kita itu murni supaya selamat dari murka Allah, itu derajat keikhlasannya tinggi. Jadi doa tadi itu memiliki derajat keikhlasan rendah campur dengan derajat keikhlasan tinggi. Kalau digabung jadi memiliki derajat keikhlasan yang sedang. Masalahnya adalah ada orang-orang yang tetap kepengen surga, tapi kepengen juga dapat ridho Allah. Tetap ingin selamat dari neraka, ingin pula selamat dari murka Allah. Ya, jadi ada doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca doa itu tujuannya adalah ridho Allah, selamat dari murka Allah, dan ingin masuk surga, dan ingin selamat dari siksa neraka. Maka memiliki derajat keikhlasan kelas sedang. Jadi ada yang dalam beribadah itu memiliki derajat keikhlasan kelas sedang. Adapun derajat keikhlasan yang kelas tinggi selain ridho Allah, murka Allah, dicintai Allah, tinggi di sisi Allah, selain itu. Jadi yang menyebabkan ibadah itu memiliki derajat keikhlasan tinggi karena tidak ada tujuan-tujuan yang berkaitan dengan makhluk. Nggak ada. Nggak ada tujuan-tujuan berkaitan dengan kepentingan akhirat, nggak ada. Nggak ada tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kepentingan di alam kubur, nggak ada. Apalagi kepentingan dunia, nggak ada. Orang yang derajat keikhlasannya tinggi, ibadah yang dilakukannya itu yaitu tidak ada tujuan-tujuan untuk kepentingan kehidupan dirinya, baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat. Tapi yang dituju adalah ridho Allah, diterimanya dirinya sebagai hamba Allah. Itu yang dituju. Dan juga
selamat dari murka Allah, selamat dari posisi yang terhina di mata Allah. Maka itu namanya keikhlasannya derajatnya tinggi. Jadi amal ibadah yang keikhlasannya derajatnya tinggi itu tidak ada tujuan-tujuan untuk keuntungan, keuntungan diri di kehidupan apapun, kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan akhirat. Yang dituju adalah langsung ke diri Allah, ridho Allah, selamat dari murka Allah, mulia di sisi Allah. Dan yang kedua, yang membuat ibadah-ibadah yang dilakukan itu memiliki derajat keikhlasan tinggi, yaitu orang-orang golongan mukhlisin yang dibahas kemarin, orang-orang yang dalam beribadah itu murni sebagai hamba Allah yang ingin mengisi hidupnya ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Menyembah kepadaku berarti beribadah kepadaku dan berubudah kepadaku. Orang yang tujuan ibadah yang dilakukannya, aku beribadah. Karena memang aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya sudah aku isi untuk ibadah. Itu juga memiliki derajat keikhlasan yang tinggi. Jadi untuk mendapatkan derajat keikhlasan yang tinggi, yang dituju oleh hati dalam melakukan kebaikan, ridho Allah. Yang dituju oleh hati dalam melakukan kebaikan, selamat dari murka Allah. Yang dituju oleh hati dalam melakukan kebaikan, mulia di sisi Allah. Nggak ada di sisi surga dan sebagainya, terkait dengan diri Allah. Dan yang kedua, yaitu punya prinsip hidup, aku hidup ditugasi oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah dan berubudah kepada Allah. Oleh karena itu, aku mau mengisi hidup ini untuk beribadah kepadanya. Titik. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Yang ada adalah prinsip hidup dalam menjalani kehidupan. Itu pun adalah derajat keikhlasannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang melakukan ibadah itu ada yang tidak ditolak ibadahnya, tapi derajat keikhlasannya rendah. Derajat keikhlasannya tidak ada. Ada juga derajat keikhlasannya ada tapi rendah. Ada juga derajat keikhlasannya sedang. Ada juga derajat keikhlasannya tinggi. Salah satu dalam menjalani kehidupan ini, kita berusaha untuk memproses diri menuju derajat keikhlasan yang tinggi. Jadi dalam hidup ini selain daripada kita ini melakukan kesolihan lahiriah, juga jangan sampai lupa kita pun berupaya untuk meningkatkan derajat keikhlasan kita dari keikhlasan yang rendah menuju keikhlasan yang tinggi. Dan untuk itu harus menghidupkan hati terkait dengan niat, terkait dengan tujuan yang berhubungan dengan aneka kebaikan yang kita lakukan. Warnai aneka kebaikan yang kita lakukan dengan niat-niat yang ikhlas, dengan tujuan-tujuan yang ikhlas. Salah satu niat dan tujuan ikhlas yang tinggi adalah dengan berprinsip ibadah kepada Allah, titik. Nah, jadi prinsipnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah banyak melakukan kebaikan, tetapi prinsip hidup bahwa aku harus mengisi hidup ini dengan ibadah kepada Allah sering tidak hidup di dalam hati kita.
maka perlu kita menghidupkannya. Misalnya setelah kita ini kedatangan tamu, kemudian kita bisa menyuguhi minuman, apakah air teh, air putih, air kopi, dan juga kita bisa menyuguhkan makanan semampu kita. Maka setelah selesai menerima tamu, paling tidak hatinya itu berkata, "Alhamdulillah, perjalanan hidup saya telah diisi beribadah menghormati tamu." Paling tidak begitu. Alhamdulillah, perjalanan hidup saya ini tadi habis diisi dengan beribadah menghormati tamu melalui ngasih minuman, makanan. Jadi ibadahnya itu prinsip hidup diisi untuk ibadahnya dihidupkan di dalam hati. Dan sebab itu akan mendatangkan derajat keikhlasannya jadi meninggi. Kita ini menerima tamu tuh sering. Kadang-kadang kita ini dalam 1 minggu bisa lebih dari 10 kali menerima tamu. Yang namanya menerima tamu itu tetangga datang ke rumah saya juga tamu. Siapa saja yang datang ke rumah saya juga tamu gitu. Siapa saja yang bukan keluarga sendiri. Misalnya bukan anak kita, bukan istri kita, bukan suami kita, misalnya anak saudara kita, pembantu saudara kita, dan seterusnya. Tamu datang ke rumah kita. Misalnya 1 minggu ada 10 kali. Itu kadang-kadang 10 kali kita menerima tamu, menghormati tamu, kadang-kadang niat ibadahnya saja nggak ada. Nggak ada. Ya biasa saja gitu, nerima tamu biasa saja. Apalagi punya prinsip ibadah. Misalnya kayak tadi, begitu selesai menghormati tamu, alhamdulillah, perjalanan hidup saya barusan terisi dengan ibadah menghormati tamu. Itu namanya orang yang punya prinsip hidup mau mengisi hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, titik. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Kalau sering mengucapkan itu derajat keikhlasan menitik dalam hati. Begitu lagi ada tamu mengucap begitu lagi, derajat keikhlasannya menebal dalam hati. Begitu lagi kemudian mengucap seperti itu lagi, derajat keikhlasannya menghunjam dalam hati. Lama-lama derajat keikhlasannya seperti pohon dan berbuah luar biasa. Kalau derajat keikhlasan itu jadi pohon dan berbuah, begitu buahnya itu masak, maka kita akan menikmati ibadah tersebut dengan nikmat batiniyah. Ya, jadi untuk itu kita ini dalam menjalani hidup ini selain aneka macam ibadah dan kebaikan kita lakukan, juga berupaya untuk meningkatkan derajat keikhlasan. Diupayakan. Kalau tidak diupayakan, maka unsur-unsur kemanusiaan kita akan menguasai. Maka kebaikan kita itu dasarnya karena nggak enak. Kebaikan kita itu dasarnya dasar kemanusiaan. Orang menghadiri undangan saja seringkali dasarnya kemanusiaan. Aku nggak enak kalau nggak hadir. Soalnya dia dulu aku undangin hadir. Ya udah hadir. Dan setelah itu sudah enak saja itu. Padahal kita menghadiri undangan memerlukan pengorbanan banyak. Waktu, tenaga, tapi nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Bahkan tidak punya derajat keikhlasan sedikit pun di sisi Allah. Jadi untuk supaya punya derajat di sisi Allah, paling tidak setelah pulang menghadiri undangan, alhamdulillah sebagian perjalanan hidup saya terisi dengan
melaksanakan kewajiban ibadah, menghadiri undangan. Alhamdulillah. Terus saja melakukan ibadah apa saja, alhamdulillah. Sebagian perjalanan hidup saya tadi, saya isi dengan melaksanakan ibadah apa. Artinya hidup kita ini, prinsip hidup kita ini mengisi hidup untuk ibadah. Dan kalau prinsipnya itu, derajat keikhlasannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga setelah kita, taruhlah kita berangkat umroh umpamanya. Setelah selesai, alhamdulillah, sebagian perjalanan hidup saya telah terisi dengan melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi itu namanya orang yang punya prinsip hidup, hidupnya diisi dengan ibadah, dan setelah perjalanan hidupnya terisi dengan ibadah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari syukurnya terpuji, dan dari mengucapkan syukur semacam itu akan menanam peribadatan yang berderajat tinggi keikhlasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya juga kita sebagai suami dapat uang untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir pada istri, untuk pendidikan anak. Paling tidak setelah selesai, alhamdulillah, sebagian dari perjalanan hidup saya terisi dengan ibadah melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah lahir pada keluarga. Paling tidak ada ucapan itu. Ucapan itu fungsinya adalah mengarah kepada prinsip hidup kita adalah terisi untuk ibadah, dan kita telah melakukannya. Tidak ada motif-motif surga neraka. Nah, maka itu derajat keikhlasannya jadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita ini selesai mengerjakan sholat duhur, setelah selesai, alhamdulillah, sebagian perjalanan hidup saya telah terisi dengan beribadah sholat duhur. Nah, paling tidak itu. Maka itu tuh mengarah kepada prinsip hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Itu mendatangkan derajat keikhlasannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita dalam menjalani kehidupan ini diantaranya adalah beramal lahiriah sebanyak-banyaknya, juga mengejar derajat batiniah setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya pula. Ada derajat batiniah yang kaitannya keikhlasan, ada derajat batiniah yang kaitannya ketawakalan, ada derajat batiniah yang kaitannya bergantung kepada Allah, ada derajat batiniah yang kaitannya adalah misalnya mendekat kepada Allah dan sebagainya. Ya, jadi itulah mengenai tingkatan-tingkatan keikhlasan. Begitu selesai misalnya menggosok baju untuk suami, alhamdulillah, sebagian perjalanan hidup saya ini telah terisi dengan ibadah bakti pada suami. Nah, jadi terisi untuk itu. Ya, jadi itulah derajat keikhlasan. Ada derajat keikhlasan tingkat rendah, ada derajat keikhlasan tingkat sedang, ada derajat keikhlasan tingkat tinggi. Nah, jadi itu. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.